Kita bertemu lagi di dalam acara Imajinasi Sosiologi. Saudara sekalian, pada episode ini saya ingin berbicara tentang EcoBricks. Ya, jadi judul kita EcoBricks, yaitu bata ramah lingkungan. Nah, mengapa begitu? Baik ya, saya kira kita semua masih ingat kan, ketika itu saya mengatakan bahwa masyarakat modern saat ini mendapat julukan disposable society karena industri di masyarakat modern ini dengan bangganya ya, menghasilkan produk-produk yang bisa dipakai, lalu bungkusnya pasti bisa dibuang begitu saja. Bahkan barang yang dipakai itu sendiri sekali pakai cukuplah, bisa dibuang juga. Jadi apa-apa pakai buang. Dan mereka sangat bangga dengan ini karena dianggap sangat praktis. Tetapi saudara sekalian, ternyata akibatnya baru kita makin sadari bahwa yang dibuang itu, katanya para ahli lingkungan, itu 80%-nya tidak akan pergi dari bumi ini. Apa maksudnya tidak akan pergi dari bumi ini? Dia tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dilenyapkan dari sini. Dia akan tetap berada di bumi ini. Nah, maka paniklah kita ini semua, bagaimana nantinya kalau bumi dipenuhi dengan benda-benda yang seperti itu. Nah, kemudian orang mengatakan, kalau begitu sebetulnya manusia ini rasional atau tidak sih? Kelihatannya rasional kan? Wah, kita mau konsumsi barang, langsung secara praktis barang itu sudah nggak usah disimpan-simpan, buang aja karena kita bisa beli lagi, buang dan sebagainya. Sangat praktis. Ternyata tidak, saudara. Ternyata yang kita lihat tadi, wah, kita sadar bahwa kita tidak rasional, ya. Tidak rasional karena kita sudah menumpuk masalah bagi masa depan bumi ini sendiri. Nah, oleh karena itulah, saudara, plastik yang sebagian besar kan dalam bentuk plastik itu berbagai bentuk, itu mengalir ke sungai, masuk ke laut, atau mengendap di tanah, pokoknya mencemari dan memenuhi nantinya bumi ini. Nah, orang mengatakan itu adalah gara-gara sikap manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu artinya diri manusia itu sendiri. Dia sampai melupakan bahwa di alam ini pun ada makhluk lain, bahkan termasuk alam itu sendiri, yang tidak bisa begitu saja diperlakukan seenak manusia. Sikap seperti itu disebut antroposentrisme. Antropo itu manusia, jadi berpusat hanya untuk kepentingan manusia saja. Nah, akhirnya karena banyak yang sudah merasa kok sulit juga ini mengatasi permasalahan yang kita timbulkan sendiri, malah sudah ada orang yang memikirkan tentang, ya kalau bumi ini sudah penuh, ya kita cari aja bumi yang lain dan sebagainya. Tapi ini kan suatu impian yang sebetulnya sangat tidak masuk akal, sehingga jalan keluar sekarang sudah dimulai dengan suatu gerakan, ya, gerakan-gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial untuk menyadarkan manusia, hei manusia, hei pemerintah, hei industri, ingatlah bahwa tindakan kita ini akan berakibat seperti ini. Nah, gerakan sosial itu saudara-saudara mulai bermunculan. Nah, intinya adalah
harus sampai merubah mental atau gerakan merubah mental manusia, gerakan mental. Nah, mereka tuh meneriakkan kira-kira kan begini ya, peliharalah bumi, maka bumi akan memelihara kita. Begitu. Karena kalau bumi tidak kita pelihara, akhirnya bumi tidak bisa memelihara kita, dan kita juga akan punah, hancur bersama dengan kehancuran bumi ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya sekarang ini ingin memberikan suatu contoh nyata dari gerakan-gerakan yang macam-macam gerakan itu. Salah satunya adalah gerakan yang disebut eco-bricks. Nah, eco-bricks itu pada dasarnya karena bricks itu kan bata. Eco itu adalah sesuatu yang ramah lingkungan. Jadi saya sebut sebagai bata ramah lingkungan. Bentuknya kira-kira seperti ini, saudara sekalian. Ini jelas sekali adalah dari botol yang minuman yang kita sering membelinya dan sering membuangnya. Nah, lalu di dalam botol ini, jadi kan botol ini tidak bisa dihancurkan, saudara. Ini yang termasuk yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya botol ini dipakai untuk sesuatu, tetapi supaya kuat dan tahan, di dalamnya dimasukkan plastik juga, yaitu potongan-potongan plastik dimasukkan ke sini, ditekan sangat kuat begitu sampai akhirnya menjadi seperti ini, dan ini betul-betul seperti bata. Cara pembuatannya memang tidak mudah. Nah, jadi bata ini kalau dibuat secara sempurna, dia akan bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan ya. Bisa kita lihat di dalam gambar ya, bagaimana bata ini pertama bagaimana dia dibuat dan bagaimana dia dimanfaatkan. Nah, saudara sekalian, memang ternyata membuat eco-brick semacam ini, karena saya merasakan sendiri juga, itu dibilang mudah, tidak mudah, saudara sekalian. Karena bagaimana memampatkan plastik kecil-kecil ke dalam botol ini bukan pekerjaan yang begitu saja yang gampang. Tetapi saudara sekalian, kita tetap harus mendukung supaya gerakan ini terus bisa berjalan ya, dan kita menghasilkan eco-brick seperti ini sebanyak mungkin, sehingga kita bisa menggunakannya untuk bahan macam-macam ya, yang juga pasti tidak bisa hancur. Jadi kalau sampai sekian puluh tahun, ratus tahun, itu dia masih bisa dimanfaatkan untuk bangunan atau untuk apapun. Nah, oleh karena itu, walaupun membuatnya tidak gampang, menurut pengalaman saya sendiri tidak gampang, tetapi karena itu kita kerjakan bersama-sama. Jadi ini kita mengerjakannya pun juga harus secara gerakan ya, bersama-sama kita mengerjakan itu sambil ngobrol dan segala macam. Tetapi saya sendiri merasakan begitu sulitnya membuat itu, tidak gampang. Maka saya menjadi seperti hanyut di dalam satu meditasi begitu. Meditasi tentang apa? Tentang saya lihat botol itu dan saya lihat plastik-plastik itu ketika saya masukkan dan menjadi eco-brick seperti ini, saya melihat, wah, ini semua adalah hasil dalam tanda petik kesombongan manusia, tetapi sekaligus kebodohan manusia. Mengapa kita menciptakan yang seperti ini sebanyak-banyaknya sehingga bisa membahayakan bumi kita sendiri? Jadi ketika saya melakukan itu, saya jadi merenung tentang itu tadi, dosa kita, kebodohan kita umat manusia. Nah,
Yang lebih hebat lagi, setelah saya merasakan membuat itu, ketika saya melihat sekarang plastik ya, atau botol yang kosong dan ini, saya merasa tidak seperti dulu. Kalau dulu kan saya lihat, plastik yang memang itu sampah. Plastik yang kecil-kecil itu juga, ini semua sampah. Ya. Seperti bungkusnya kopi dan segala macam. Tapi sekarang begitu melihat itu, saya ingin itu dikumpulkan. Karena saya tahu itu adalah bahan EcoBricks ini. Dan saya menikmati ketika membuat ini. Lalu berubahlah cara saya memandang barang-barang itu. Jadi kita sekarang kalau membuang sampah, selalu tidak bisa kita campur sampah itu dengan sampah-sampah organik misalnya. Nah, itu suatu satu dampak yang kepada diri kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya berpikir ya, semua ini kelihatannya simpel kok. Orang kadang-kadang kayak gak punya kerjaan aja bikin seperti itu. Tetapi tidak saudara, ini adalah suatu perlawanan yang kreatif. Karena tadi seperti saya bilang, ini tidak akan lenyap dari bumi. Kita harus melakukan perlawanan, tapi juga harus kreatif. Nah, tidak sekedar membuang. Nah, akhirnya terjadilah seperti ini. Dan kalau ini sebagai bricks, dia bisa membuat rumah, dia bisa membuat furniture dan segala macam. Dan saya pikir seandainya ide ini terus dikembangkan ya, ke dalam produk-produk apapun lainnya yang bisa kita manfaatkan dalam sehari-hari, sambil kita tidak membuang sampah ini sebagai sampah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya sebetulnya terbayangkan seandainya sekolah-sekolah kita ya, itu juga meluangkan waktu bagi anak-anak sekolahnya itu. Janganlah hanya belajar ini, belajar itu, ilmu pengetahuan. Karena ini pun suatu pengetahuan demi bumi kita. Jadi menurut saya harus pula baik disediakan waktu sehingga anak-anak itu bisa merasakan bagaimana membuat ini dan bisa merenung seperti yang tadi akhirnya bisa saya lakukan. Maka mereka itu akan secara bergotong royong, berkolaborasi melakukan tindakan-tindakan yang saya sebut kreatif tadi. Nah, memang saudara sekalian, akhirnya kita harus sadar kesalahan yang sudah kita lakukan ini harus kita cari jalan keluarnya. Maka saya melihat anak-anak kita itu. Nah, ini kenapa? Karena saya juga pernah melihat gerakan-gerakan yang dilakukan anak-anak di negara lain, di negara maju. Jadi anak-anak itu diajar berpikir tentang kehidupan ini. Jadi kalau mereka hidup di bumi ini, jangan menganggap bumi ini secara otomatis berjalan dengan baik, tidak. Atau mereka cuek, apapun yang dilakukan, biar saja. Itu bukan masalah kita, bukan masalah anak-anak itu, tidak. Mereka menyadarkan bahwa ini adalah masalahmu. Sebab nantinya yang paling akan terdampak adalah generasi kamu. Begitu mereka diingatkan. Sehingga mereka itu kemudian ditumbuhkan menjadi orang-orang atau anak-anak yang peduli, yang aktif. Jadi kalau mereka diajak membuat seperti ini, mereka akan mau. Dan mereka harus kreatif. Mereka akhirnya harus merubah gaya hidup dan gaya berpikir, sehingga mereka nanti bisa melawan kekuatan-kekuatan, dalam tanda petik kekuatan jahat atau kekuatan yang salah dari generasi kita. Mereka generasi baru harus bisa mengkoreksi itu, melawan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian maka saya pikir manusia ini, karena saya kan pernah menayangkan tentang masalah seperti dinosaurus yang mereka tidak punah selama sekian juta tahun, tapi manusia apa akan bisa sampai
berjuta-juta tahun seperti itu. Nah, jadi sebagai penutup, saudara, mudah-mudahan kita bisa ikut di dalam proyek yang nampaknya sederhana ini, tetapi memecahkan masalah sosial dan masalah kelestarian alam kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya.